di bulan Muharram ini. Tepatnya adalah peristiwa Karbala. Yang mana kita tahu di peristiwa tersebut cucu Nabi SAW, kita semua sering mendengar bahwasanya bulan Muharram itu adalah bulan yang dimana kita tidak boleh mengadakan hajatan atau pernikahan. Bagaimana Islam menyikapi hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Kita semua sering mendengar bahwasanya bulan Muharram itu adalah bulan yang dimana kita tidak boleh mengadakan hajatan atau pernikahan. Bagaimana Islam menyikapi hal ini? Asal-usul pelarangan pernikahan di bulan ini itu adalah diantaranya berasal dari Selat Centini. Orang-orang Jawa meyakini bahwasanya dari Selat Centini ini disebutkan bulan Suro atau bulan Muharram ini adalah bulan sial yang mana tidak boleh melakukan pernikahan di dalamnya. Mereka meyakini apabila di bulan Suro ini melangsungkan sebuah pernikahan, maka pernikahannya ke depan bisa jadi tidak bahagia, bisa jadi tidak langgeng, bahkan bisa mendatangkan kesialan ataupun malapetaka. Lalu bagaimana Islam melihatnya atau menyikapinya? Pada dasarnya di dalam Islam ada sebuah riwayat yang mengatakan la adwa wala tiyarah, yang artinya tiada penyakit dan tiada kesialan. Hadis ini menjelaskan bahwasanya di dalam Islam itu pada dasarnya tidak mengenal kesialan, tidak mengenal atau tidak percaya akan mitos-mitos kesialan, mitos-mitos keburukan. Termasuk diantaranya adalah hari-hari sial atau hari-hari yang bisa menyebabkan keburukan atau malapetaka. Akan tetapi kasus mengenai bulan Suro atau Muharram ini dilarang mengadakan hajatan atau pernikahan itu sebenarnya bukan tanpa alasan. Ketika kita melihat sejarah, kenapa kok orang-orang Jawa meyakini bulan Suro ini sebagai bulan yang tidak boleh mengadakan hajatan? Itu karena mereka menganggap bulan ini baiknya digunakan untuk introspeksi diri, untuk melihat fokus pada kesalahan-kesalahan pribadi kita, dan tanpa mengadakan sebuah pesta atau kesenangan-kesenangan, di antaranya adalah pesta pernikahan. Hal ini pada dasarnya selaras apabila kita melihat sebuah peristiwa atau kejadian yang ada di bulan Muharram ini. Tepatnya adalah peristiwa Karbala. Yang mana kita tahu di peristiwa tersebut cucu Nabi SAW yaitu Sayyidina Husain mati dibunuh, dipenggal kepalanya. Ini merupakan peristiwa yang sangat tragis tentunya. Dan peristiwa yang sangat-sangat menyakitkan bagi umat Islam khususnya. Oleh karena itu, adanya peristiwa ini, sebagian orang memahami ketika bulan Muharram datang, ketika bulan Suro ini datang, kita tidak patut atau tidak layak untuk mengadakan pesta. Tidak layak, tidak patut untuk bersenang-senang. Karena sebagai bentuk penghormatan, mengenang bahwasanya dulu, zaman dahulu pada bulan ini telah terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan bagi umat muslim. Yaitu dibunuhnya Sayyidina Husain oleh musuhnya. Selain itu, kenapa kok
orang Jawa itu tidak memperbolehkan pernikahan di bulan ini, itu sebagai bentuk fokus sebagaimana tadi sudah disebutkan di awal, fokus untuk introspeksi diri. Karena bulan Muharram itu adalah bulan pertama di awal tahun. Bulan pertama di awal tahun ini baiknya kita gunakan untuk fokus introspeksi diri, merencanakan bagaimana kita nanti setahun ke depan. Akankah kita bisa menjadi sosok yang lebih baik atau tidak? Lepas dari semua itu, kembali lagi, pada dasarnya sebenarnya di dalam Islam tidak mengenal adanya hari kesialan. Salah satu contoh misalkan, dahulu zaman jahiliyah, bulan Syawal itu hampir sama dengan keyakinan orang Jawa. Tidak boleh ada pernikahan di bulan Syawal. Tapi setelah datangnya Nabi, setelah diutusnya Rasul, Rasul justru mendobrak mitos tersebut dengan melakukan pernikahan. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa hari sial itu nggak ada. Hari sial itu tidak ada. Ini juga kita bisa pakai dan kita terapkan di bulan Syawal ini. Artinya pada dasarnya melangsungkan pernikahan di bulan Syawal hukumnya masih boleh, diperbolehkan. Tidak ada hukum haram ataupun larangan di dalamnya. Akan tetapi bagi sebagian orang yang menganut atau meyakini kalau mengadakan pernikahan di bulan ini termasuk tidak etis karena sebagai bentuk penghormatan kepada peristiwa terbunuhnya Sayyidina Husain ataupun meyakini akan ajaran dari leluhur Jawa yang mana fokus untuk introspeksi diri, itu tidak masalah. Jadi bagi yang ingin menikah di bulan Muharram silahkan, tidak ada masalah. Dan yang meyakini tidak boleh pernikahan di bulan Muharram juga tidak ada masalah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.